Saya mau ucapkan terima kasih dan selamat. Pertama tentu kepada Pertamina yang begitu cepat untuk segera membangun rumah sakit Modron. Ya, selamat buat Pertamina masuk ke Global Fortune 500. Selamat juga saya ucapkan kepada perwira-perwira dari PHR yang baru bergabung. Selamat untuk wilayah kerja Rokan yang kita mulai kendalikan. Presiden mengarahkan perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Suami Puan Maharani rebut proyek di Blok Rokan. Ini membuat Ahok marah besar. Lalu nasib Ganjar ditinggal elit PDIP. Ada dua isu yang kelihatan bertolak belakang, tetapi kalau dianatomikan bisa jadi satu fakta ekonomi politik menarik. Pertama, Pertamina menguasai blok kaya minyak. Blok Rokan di Riau setelah 70 tahun dikuasai perusahaan asing Chevron Pacific. Fakta kedua, Ketua DPR RI Puan Maharani tebar pesona di pinggir jalan. Hampir setiap pinggir jalan di Republik ini penuh dengan baliho Puan. Pamor baliho kemerdekaan RI kalah ramai dengan baliho Puan, karena Puan ingin maju dalam bursa pencapresan PDIP Perjuangan tahun 2024. Sebelumnya, dia sudah berusaha meredam Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang elektabilitasnya terus meroket tak terbendung baliho lewat elit-elit PDIP. Media di tanah air juga memberikan pemberitaan tentang numpuknya kekayaan Puan, tetapi menurut saya itu tak penting karena Puan adalah mantan menteri dan ketua DPR RI, pasti gajinya besar. Lantas apa hubungan berita politik ini dengan Blok Rokan yang baru diambil alih oleh Presiden Jokowi dari Chevron? Blok Rokan ini adalah proyek jumbo. Penawaran Pertamina ke pemerintah saja mencapai 825 triliun, termasuk signature bonusnya 11,4 triliun. Dana Rp 825 triliun hampir setara dengan total aset Pertamina tahun 2020 senilai 900 triliun. Ini tentu bisnis menarik. Pertamina boleh punya proyek hulu dan hilir seperti pemboran, eksplorasi sampai proyek kilang. Tetapi kan banyak rantai bisnis panjang sekitar itu, mulai dari bagaimana persediaan listriknya, bagaimana pipa airnya, sampai pipa transmisi minyak. Proyek-proyek inilah yang diperebutkan pengusaha domestik yang dekat dengan kekuasaan. Listrik hampir pasti direbut oleh pengusaha domestik, namun beruntung PLN sudah ambil alih 100% pasokan listrik ke Blok Rokan. Namun, Anda tahu kan kalau proyek pipa minyaknya sudah dimenangkan oleh PT Rukun Raharja bersama Petragas, perusahaan milik suami Puan Maharani, namanya Hapsoro Sukmo Nahadi. Manuvernya sudah lama. Awalnya perusahaan ini kecil saja, namun dengan pergantian rejim ke PDIP, perlahan perusahaan ini menjadi besar. Di Blok Rokan, perusahaan suami Puan ini mendapat proyek jumbo senilai 4,3 triliun untuk transmisi pipa minyak. Pipa minyak itu merentang dari koridor Balam, Banglo, Dumai, dan koridor Minas, Duri, Dumai. Jadi panjangnya kurang lebih 3.520,43 km. Pertanyaannya adalah, emang bisa apa Raja perusahaan suami Puan ini duduk bareng Pertamina Gas garap pipa minyak Blok Rokan kalau sejak awal PDIP tidak menempatkan Arifin Tasrif, sekarang Menteri ESDM yang dulu mantan Direktur PT Pupuk Sriwijaya dan dekat dengan orang PDIP? Itu pentingnya rebut posisi Menteri ESDM di awal masa pemerintahan Jokowi. Semuanya punya tujuan dan maksud. Di ESDM ada tender pipa sampai tender kelistrikan, pemasok ke Blok Rokan. Meskipun cerita ke publiknya transparan, tetapi tetap saja hanya cerita kosong. Banyak cerita di balik itu yang perlu kita lacak dari berbagai cerita lisan orang-orang di dalam kementerian dan Pertamina. Cerita pipa dan listrik di Blok Rokan ini ramai diceritakan di dalam internal. Kabarnya Komisaris Pertamina, Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok ngamuk-ngamuk. Namun cerita itu tidak kelihatan ke publik. Ahok ngamuk karena
Perusahaan suami Puan Raja ini ingin mengambil alih semua proyek strategis di Blok Rokan, termasuk proyek listrik. Posisi Ahok sebagai komisaris utama hampir digeser ke PLN karena tak mau bekerja sama dengan proyek elitis rebut berkah Blok Rokan. Nah, yang diselamatkan oleh Ahok adalah PLN mengambil 100% kepemilikan saham perusahaan listrik yang dialihkan oleh Chevron ke pihak nasional, dan Raja tidak mendapat apa-apa dari proyek itu. Raja hanya mendapatkan pipa minyak untuk dipasok dari ladang-ladang minyaknya Chevron. Ahok ingin di Blok Rokan Pertamina harus profesional, harga listrik dari penjual seperti PLN harus ekonomis. Begitupun pipa minyak dan rantai-rantai bisnis hulu hingga hilir lainnya harus ekonomis agar proyek itu untung dan tak membebani keuangan Pertamina. Proyek pipa gas Rokan dan proyek-proyek lainnya memberi pesan tersirat bagi publik bahwa beda rejim, beda juga jaringan bisnis masuk ke Pertamina. Hanya sekarang mereka tidak masuk ke bisnis inti seperti impor BBM dan proyek hulu yang sangat mahal karena ada komisaris utama nan galak yang ditempatkan Jokowi di Pertamina, Pak Ahok, untuk menyelamatkan aset bangsa dari para mafia. Masuknya Raja dalam bisnis pipa gas bersama dengan Petragas tentu mempertebal pundi-pundi dan akumulasi Raja yang selama ini jarang dikenal publik perusahaannya. Namun Raja ke depan tetaplah berkibar di proyek minyak dan Pertamina sepanjang PDIP tetap mengendalikan kekuasaan politik di negeri ini. Apalagi jika Puan Maharani terpilih menjadi presiden ataupun wakil presiden, Raja tentu tak menghendaki Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menjadi calon presiden dari PDIP. Karena itu akan mengancam posisinya dalam pertarungan bisnis minyak dan gas di Pertamina. Ganjar jelas tidak didukung elit-elit PDIP. Ganjar berharap proyek politik Presiden Jokowi syukur-syukur jika berpasangan dengan Pak Ahok jika sejarah memungkinkan itu.